Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, haleluya saudara, pagi ini ada saudara kita yang baru pertama kali hadir. Di tengah-tengah kita cucu dari Ibu Lani, namanya Mbak Caca. Sambut dia, berikan salam dari jarak jauh, selamat datang, Tuhan berkati. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, pernah menanti sesuatu? Mungkin, ya ini biasanya kalau anak muda, kalau mau janjian dengan pacarnya, menanti pacarnya begitu mungkin baru 1 menit, tapi rasanya sudah berapa tahun, saudara? Pasti rasanya sudah bertahun-tahun, kok nggak datang-datang gitu, saudara. Saudara, pagi ini kita mau belajar bersama-sama menanti. Kalau para murid dulu, ya waktu itu kalau Bapak Ibu Saudara lihat, ada 11 murid yang menanti pencurahan Roh Kudus, menanti janji Bapak itu. Tapi sekarang, Roh Kudus itu sudah ada bagi kita. Lalu yang kita nanti apa ini? Bapak Ibu Saudara, kadang-kala kita menyadari, wah saya menunggu Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus sudah ada bagi setiap orang yang percaya, katakan amin. Tergantung kita mengeksploitasinya, tergantung kita menggunakan Roh Kudus itu atau tidak. Roh Kudus sudah ada. Roh Kudus sudah bersama dengan kita. Tetapi kadang kita tidak menyadari, aku nunggu Roh Kudus dulu bekerja. Enggak, saudara. Roh Kudus sudah ada bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi pertanyaannya buat kita, apakah kita sudah, sekali lagi, apakah kita sudah mengeksplor dengan luar biasa dari kehidupan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Pagi ini kita mau belajar dari satu perikop, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul, slide menanti, ya. Pasal yang pertama, ayat yang 12 sampai ke 14. Rasul-rasul menanti-nanti, judulnya saudara. Firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut bukit apa saudara? Zaitun. Yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara menanti, ya. Slide. Menanti, kalau zaman Kisah Para Rasul adalah menanti janji Bapa yang dikatakan pada ayat sebelumnya, yaitu Roh Kudus. Tadi saya jelaskan kalau kita, Roh Kudus kan sudah ada nih. Kalau kita, ini ngapain? Ya. Kalau masa kini, kita ini nunggu apa? Nanti apa? Saudara yang dikasih Tuhan, di sana jelas menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ayat sebelumnya kita bisa belajar. Para malaikat
ya, malaikat itu mengatakan, lah kamu kenapa melihat di langit? Yesus naik ke surga dan kembali seperti dia akan naik, nanti saatnya akan kembali lagi seperti saat naik ke surga. Saudara, kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, saudara, dalam menanti ini memang tidak enak. Menanti ini adalah sebuah proses. Slide. Menanti ini adalah sebuah proses yang harus dialami para murid. Itu adalah sebuah proses kala itu. Nah, kalau kita sekarang menanti kedatangan yang kedua dari Tuhan Yesus Kristus, ini adalah proses yang juga harus kita alami. Sebagai orang percaya harus menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita menunggu mempelai kita. Saudara, pertanyaannya buat kita, ketika menunggu, apakah kita mengikuti proses yang ada itu? Saya coba belajar dari Kamus Bahasa Indonesia. Apa itu proses? Menanti itu sebuah proses. Kamus Bahasa Indonesia ada 2 makna di sana. Proses adalah runtutan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Dari masa kenaikan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali adalah sebuah masa atau peristiwa yang harus kita ikuti. Lalu di sana adalah rangkaian tindakan, ini dari kita. Rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Produknya apa? Produknya adalah ketika kita didapati setia mengiring Tuhan. Wah iya ya, hasil daripada proses menunggu Tuhan, Wahyudi ini ternyata taat. Ini hasilnya. Wahyudi ini tekun, Wahyudi ini setia. Wah, hasilnya, wah ini Wahyudi ini brekele, ini nakal ini. Enggak bisa. Saudara, di sini adalah sebuah hasil. Menanti itu adalah sebuah proses. Kita nggak tahu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kapan. Kita nggak ngerti Yesus datang kedua kali kapan. Tapi yang pasti, Tuhan akan datang kedua kali. Siap tidak kita ini? Ataukah kita hanya, wah ya apapun yang terjadi ikut aja lah. Saudara, di sini adalah sebuah proses. Apa yang sebenarnya proses dikerjakan? Ada waktu. Waktunya nggak ngerti. Ketika kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kita membutuhkan waktu, entah kapan. Tuhan katakan, aku datang seperti pencuri. Kalau kita ngerti pencuri mau datang, kita sudah siap-siap dan jaga-jaga. Tapi kita harus berjaga-jaga setiap waktu. Nah ini pertanyaannya. Wah, ingkut jam sakmene malingnya teko. Aku tak duduk di sini, nanti kalau sedang mau mulai masuk pintu, tak pelintang. Ngerti. Karena apa? Kita ngerti waktunya. Tetapi Tuhan katakan, aku datang seperti pencuri, nggak ngerti. Ya, nggak ada yang tahu. Kemarin saudara saat saya di Solo, ya, saya pulang, mau masuk rumah itu ada orang yang pakaiannya bajunya hitam. Itu di pintu gerbang perumahan. Ketika mau masuk gitu, sopo mas, istri saya gitu. Saya coba browsing dari CCTV harus punya. Ternyata sopir, saudara. Sopir nunggu bosnya yang ada tamu di tetangga. Baru ketahuan, wah ternyata sopir ayem. Saudara. Tak kira nyanggong orang. Pencuri selalu pengen mendapatkan kelengahan daripada orang yang dicuri. Saudara, ketika kita lengah dan tidak berjaga-jaga di dalam iman percaya kita, waktu itulah Tuhan akan dapat. Yang kedua, kita dibutuhkan pengorbanan tenaga. Slide. Ya.
tenaga yang kita gunakan, waktu menanti kita mengeluarkan energi kita, mengeluarkan pikiran kita, mengeluarkan dana kita. Saudara, ini adalah konsep pelayanan yang harus kita kerjakan bersama-sama. Saudara, bagaimana semestinya kita menanti? Sebagaimana para murid menanti, kita mau belajar, kita mau meneladani para murid dan wanita-wanita tadi, saudara-saudara Yesus tadi, ketika menanti kedatangan janji Bapa, yaitu pencurahan Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka menanti dengan taat. Menanti dengan taat. Coba kita lihat. Pada kenaikan Tuhan Yesus kemarin, saya katakan, Bukit Zaitun itu adalah masih dalam satu wilayah Yerusalem. Tidak jauh. Sini Yakum itu berapa kilo ya? 1 kilo ada enggak ya? Kurang lebih 1 kilo. Bukit Zaitun itu ibaratnya rumah ini dengan Yakum, dengan rumah sakit Panti Rahayu. Saya mencoba mempelajari hal ini. Coba kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan, kemudian rasul-rasul itu kembali ke Yerusalem dari Bukit Zaitun. Bukit itu terletak kira-kira 1 kilometer jauhnya dari Yerusalem. Lalu firman Allah yang hidup, ya ini belakangnya enggak saya tulis ini ya, menerjemahkan demikian. Pada waktu itu mereka berada di Bukit Zaitun, maka berjalanlah mereka pulang ke Yerusalem yang kira-kira 0,5 kilometer jauhnya. Loh, apa hubungannya Pastor dengan ketaatan? Saudara, ada sebagian orang mengatakan, loh dia kan pergi dari Bukit Zaitun, dia kembali ke Yerusalem. Di sana seperjalanan Sabat, ada yang menafsirkan itu jauh. Artinya dia tidak taat. Tapi saya mau katakan di sini, ini adalah satu wilayah yang masih dalam satu area. Sehingga apa? Para murid ini sebenarnya hanya bergeser. Contoh demikian. Bapak, Ibu, Saudara masih dalam satu ruangan gereja ini. Tadinya duduk di pojok belakang, pindah ke depan. Tapi masih satu. Sementara Tuhan berbicara, jangan tinggalkan tempat ini. Artinya, walaupun misalkan Mas Daniel belakang itu, pindah ke depan sini, itu masih dalam satu tempat yang sama. Mereka tidak pergi. Artinya bahwa Mas Daniel ini tetap taat, tidak meninggalkan ruangan ini. Demikian juga para murid, Bapak Ibu Saudara. Para murid tetap tinggal di Yerusalem. Dia menanti janji Bapa. Saudara berbicara ketaatan. Nah, ini saudara slide-nya seperti ini. Coba kita lihat perbedaannya antara zaman para murid dengan kita. Para murid ini taat. Taat apa? Untuk tidak pergi dari Yerusalem. Ya. Lalu apa upah yang diterimanya? Dia menerima janji itu. Janjinya apa? Dia menerima Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus. Menerima urapan Roh Kudus. Urapan Roh Kudus itu tidak berlaku hanya pada saat itu, tetapi urapan Roh Kudus itu berlaku hingga masa kini. Berlaku bagi kita sekalian. Kita ingat, firman Tuhan itu kekal. Selama-lamanya tetap. Lalu kita ini memperoleh janji dari Tuhan bahwa setiap orang yang percaya itu akan memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan. Nah, ini zaman sekarang. Slide. Kadang bisa, kadang tidak. Ya. Taat kepada firman-Nya. Kita buka sekarang. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36. Firman Tuhan katakan apa di sana?
Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup. Jadi setiap orang yang percaya, ini akan memperoleh kehidupan, hidup yang kekal. Tapi ada tetapinya di sana. Tetapi barang siapa kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ini saya simpulkan demikian. Kamu percaya tetapi tidak taat, maka kamu tidak akan pernah selamat. Intinya di situ, saudara. Artinya, percaya tok tidak cukup. Slide berikutnya, slide. Sampai akhir aja. Janji hidup kekal itu ternyata rahasia di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 itu berlaku bagi yang percaya dan taat. Bagi orang yang percaya dan taatlah, maka kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan itu akan memperoleh. Ya, saudara, orang taat itu susah. Para murid itu memperoleh janji Bapa dan dia menerima baptisan Roh Kudus. Dia bisa berbahasa roh. Dia mendapatkan urapan penginjilan yang luar biasa. Bahkan Petrus di sana dikatakan ketika dia sekali berkhotbah, maka yang terjadi 3.000 orang bertobat. Efek dari apa ini? Efek daripada Roh Kudus. Kedahsyatan daripada Roh Kudus itu begitu luar biasa, dan itu saya katakan sebenarnya bisa juga terjadi dalam kehidupan kita. Tinggal kita itu mengeksploitasi atau tidak. Kita tunduk dan taat kepada Roh Kudus atau tidak. Yang sering terjadi ketika Roh Kudus dalam bekerja dalam diri kita, mengatakan dan menunjukkan kita sesuatu yang benar, tetapi bertentangan dengan kedagingan kita, bertentangan dengan keinginan kita, kita sering berontak. Enggak Tuhan, aku maunya ini. Inilah yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara. Menjadi perenungan kita sekarang. Kalau Bapak Ibu Saudara pengen menerima janji yang sebenarnya janji hidup yang kekal itu, percaya itu harus. Tetapi percaya tanpa ketaatan tidak akan memperoleh sampai janji itu tergenapi dalam hidup kita. Ini firman Tuhan yang katakan, saudara. Bukan Wahyudi yang katakan, tetapi firman Tuhan yang katakan. Yuk coba renungkan hidup kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang taat? Yang mengikuti kehendak firman? Wah, kalau firman hanya disampaikan hari Minggu saja ya repot. Saudara, firman Tuhan itu setiap waktu harus kita renungkan. Ya. Taat itu bagaimana? Taat itu harus dimulai dari diri sendiri. Kadangkala ketika kita ini ketika kita ini mau taat, kita ini tergoda melihat orang lain nggak taat. Contoh, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kan yang dioperasi rata-rata hanya masker, betul? Betul nggak saudara? Ketika Bapak Ibu Saudara pakai motor, yang pertama kali ditanyakan apa? Apakah helm? Pasti masker duluan. Karena masker ini menjadi operasi target utama, maka aku kemarin perjalanan dari Solo sampai Purwodadi sini, itu banyak orang nggak pakai helm, Bapak Ibu Saudara. Pakai masker tapi nggak pakai helm. Kenapa? Melihat orang lain nggak pakai helm juga nggak ditangkap. Saudara, kadangkala ketaatan kita ini melihat orang lain. Padahal ketaatan ini harus dimulai dari diri kita sendiri. Katakan lagi saudara, mulai dari dirimu sendiri. Jangan lihat orang lain, katakan sekali lagi. Sering terjadi kita hanya melihat orang lain. Kita membandingkan diri kita ini dengan orang lain. Kayak orang taat ya diberkati,
Aku melu rakaat tuh. Kadang-kadang kita seperti itu kan. Coba kita lihat di dalam Galatia 6 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan katakan demikian. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Menguji apa yang kita kerjakannya sendiri. Tidak usah melihat orang lain. Kadang-kala kita membandingkan orang lain. Nah itu ya seperti itu, Pastor. Lah itu pelayanannya seperti itu. Masa saya disuruh sungguh-sungguh? Kadang-kala kita seperti itu. Ini sering terjadi, saudara. Ya. Maka ia beroleh bermegah, melihat keadaannya sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Jangan pernah melihat keadaan orang lain. Kalau kita ini mau taat, jangan pernah melihat orang lain. Lihatlah dirimu sendiri. Apakah aku ini sudah taat? Kadang kita ini melihat sisi jelek orang lain sebagai ukuran kita, Bapak Ibu Saudara. Ukuran yang pantas buat kita adalah firman Tuhan. Jangan melihat orang lain, Bapak Ibu Saudara. Kita mudah kecewa nanti. Kita mudah jatuh nanti, Bapak Ibu Saudara. Sebab setiap orang-orang akan memikul tanggungannya sendiri. Lihat, Saudara. Lihat. Ketaatan yang ada dalam diri kita ini akan kita pertanggungjawabkan sendiri. Perkara orang lain ngapain, terserah, itu haknya Tuhan, mau diapain. Yang penting lihat dirimu sendiri, apakah aku ini taat atau tidak. Yang dikehendaki taat ini tidak setengah-setengah. Taatnya harus mutlak. Katakan amin. Kadang-kala kita taatnya setengah-setengah. Yen aku diberkati ya aku taat. Yen aku ini diuangke, aku ini ya mau taat. Saudara, ini taat yang tidak setengah-setengah. Apa yang tidak utuh, saudara, yang tidak mutlak. Kita lihat. Jemaat yang suam-suam kuku itu dimuntahkan oleh Tuhan. Artinya apa? Tuhan menginginkan ketaatan yang mutlak. Coba renungkan hidup kita. Kehidupan kekal sudah ada buat kita sekalian. Tergantung kita mau melakukan ketaatan itu dengan sepenuh hati atau setengah-setengah. Pilihan, saudara. Ketaatan itu jangan karena melihat orang lain. Ketaatan itu harus melihat dalam diri kita sendiri. Aku ini sakjane taat atau belum? Lah kayak nanya gereja ya ora apa-apa, diberkati Tuhan. Mobilnya 5, motornya 6, di pesawat sisa. Kadang-kadang kita seperti itu. Tapi kembali, yang ngerti kita ini Tuhan. Dan dirimu sendiri, saya yakin tahu keberadaanmu, posisi imanmu, posisi rohanimu, saya yakin ngerti. Setiap kita ini bisa mengoreksi diri kita. Sakjane saya itu di mana ya? Semua ngerti. Tapi tergantung, sekali lagi, Roh Kudus sudah diberikan bagi kita. Ketika Roh Kudus bekerja, berbicara dalam hati kita, dalam nurani kita, apakah kita menjadi orang-orang yang mendengarkan Roh Kudus atau memberontak kepada Roh Kudus? Ketaatan mutlak harus kita miliki. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang mau menerima janji kehidupan yang kekal itu. Yang kedua yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu Saudara, menanti dengan tekun. Apa saudara? Menanti dengan tekun. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun. Sampai di situ dulu saja. Mereka semua bertekun. Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sedikit melihat daripada asal-usul katanya. Ya, katanya bertekun ini
Asli bahasa Yunaninya adalah proskartereo. Itu adalah continue dalam bahasa translate langsungnya, ya. Kalau saya terjemahkan adalah continue itu terus menerus dan tidak pernah berhenti. Wong tekun itu terus menerus, diseneni ya tetap terus. Dipisui ya tetap terus. Ini wong tekun. Digetak ya tetap terus. Bukan dablek loh saudara. Ya. Nah, bagaimana menerjemahkan ya proskartereo ini adalah bertekun atau bertahan dalam titik-titik. Apa itu artinya? Bertahan di dalam ujian. Bertahan di dalam pencobaan. Saudara, kita kembali, coba kita lihat kembali keadaan para murid ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika Tuhan Yesus ini mau naik ke surga, sampai pekerjaan pelayanan daripada para murid atau para rasul ini. Kita lihat. Mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa dikejar-kejar dan mau dibunuh. Oleh pemerintah dan oleh para imam. Mereka ini selalu ada dalam ancaman bahaya. Mereka ini selalu ada dalam keadaan yang terhimpit, terdesak, suasananya nggak nyaman. Tetapi apakah mereka berhenti untuk bekerja melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan? Para murid ini tidak pernah berhenti. Dia tetap melakukan pelayanannya. Bahkan Rasul Paulus, aku terhimpit, namun aku tidak kehabisan akal dan seterusnya. Artinya apa? Kita melihat di sana para rasul ini benar-benar mengerjakan dengan tekun. Tantangan apapun dia tetap kerjakan. Nah, kata menanti dengan tekun ini bersifat aktif, tidak pasif. Nah, ini yang harus kita kerjakan. Ya. Slide. Ya. Kata kerja yang selalu harus kita kerjakan. Ya, kadang-kala kita tidak sadar ini. Ya. Tantangannya banyak, tantangannya besar, tetapi dia tetap aktif melakukannya. Dia tidak pernah berhenti. Ini para rasul, saudara. Nah, kalau kita ngapain? Nah, kalau kita ngapain, saudara? Ya. Jelas ya. Tekun itu selalu ada ujiannya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, orang yang tekun, contoh orang yang sedang belajar di sekolah, ketika dia tekun mengerjakannya, ya dia tekun, pasti ketekunan itu harus diuji. Dia udah belajar semalaman, mungkin setiap hari dia kerjakan, pasti ada ujiannya. Dan disitulah akan kelihatan. Surat Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan. Kalau kita ini masuk dalam sebuah ujian, ini dikatakan di sana sebuah kebahagiaan. Karena apa? Kita bisa menguji ketekunan kita. Apakah kamu jatuh dalam berbagai-bagai cobaan? Apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ini akan kita lihat. Kita akan lihat sakjane aku itu tekun apa tidak. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Loh, saudara, ketika ujian itu ada berkat yang kita mau terima. Tapi pertanyaannya, kita mau masuk dalam ujian itu
masuk di dalam ujian itu dengan tekun ataukah kita menghindar dari ujian itu? Saudara, coba tengok kanan kiri saudara. Tengok dulu wajahnya. Kira-kira punya masalah enggak, saudara? Kita ikut bebas masalah itu. Semua pasti masalah, saudara. Entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah hutang, entah itu masalah jodoh, entah itu masalah apapun, saudara. Semua memiliki masalah. Tapi masalah itu digunakan Tuhan agar kita ini kelihatannya, nanti kelihatan setia, kelihatan tekun atau tidak. Tekun di sini adalah kita mengiring Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan tadi. Saudara, hari-hari ini tantangannya besar. Pandemi ini meluluh lantahkan semua akses kehidupan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ke Jogja. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah datang namanya ke Jogja Bay. Saya lewat di depannya, Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu itu kelihatan bersih, tertata, rapi begitu. Saya lewat di situ, apa yang terjadi, saudara? Wah, rumputnya sudah ngeri sekali. Tempat parkir yang tadinya tertata, saya yakin mungkin ya perangkatnya yang di dalam juga banyak yang rusak. Kalau melihat itu, orangnya kira-kira gimana ya? Apakah merasa nyaman atau tenang atau tidak? Kembali kepada kita. Ya. Saya yakin ini adalah ujian. Pandemi ini adalah ujian. Persoalan banyak. Saya yakin mungkin itu adalah bagian persoalan kecil. Mungkin persoalan-persoalan yang jauh lebih besar pasti ada. Dulu pekerjanya banyak, orang-orangnya pada bekerja di situ, mungkin sekarang udah nggak tahu kerjanya di mana. Persoalan. Tapi pertanyaannya, ketika dihadapkan persoalan-persoalan seperti itu, apakah kita masih tetap tekun, ikut serta dengan Tuhan atau tidak? Beberapa hari yang lalu istri saya cerita, wah, neng dokter gigi murtad gitu. Loh, kok murtad? Goro-goro pandemi. Saudara, orang-orang yang seperti ini apakah tekun? Dia percaya pada Yesus awal. Semua keluarganya percaya pada Yesus hanya karena pandemi dia meninggalkan Yesus. Orang yang seperti ini tidak dikatakan tekun. Yuk coba tengok diri kita. Kita akan menjadi sempurna. Dikatakan di sana, tidak sekurangan suatu apapun kelak ketika kita didapati tekun mengiring Tuhan. Ya. Kita didapati utuh. Saudara, mungkin secara fisik kita ini brocel-brocel. Ya. Banyak luka. Tetapi saudara, di hadapan Tuhan kita didapati utuh dan sempurna. Bahkan dikatakan di sana tidak terdapat kekurangan suatu apapun. Ketika kita tekun dan tahan uji. Saudara, iman kita ini banyak tantangannya. Iman kita ini banyak ujiannya. Iman kita ini banyak cobaannya. Tapi menjadi persoalan buat kita, apakah kita tetap tekun mengiring Tuhan? Dan ketika tekun, apa yang diperoleh? Slide, ya.
menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Ibrani 10 ayat 36 di sana katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara, kalau kita mau menerima janji, kita harus dengan tekun melakukan apa yang dimaui Tuhan. Tantangannya banyak, persoalannya banyak, yang harus kita hadapi ini banyak. Kalau Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk melayani, lakukan pelayanan ini dengan setia dan taat. Ya, memang gereja ini tidak seperti gereja pada umumnya, selalu ada PK. Tapi PK yang dari surga, dengan ketekunan sudah disiapkan bagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita nggak butuh PK dari manusia. Kita butuh PK yang dari Tuhan. Amin. Kita harus melakukannya dengan tekun ini. Sehingga apa yang dijanjikan Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Dan yang terakhir, saudara. Bagaimana kita menanti janji Bapa? Menanti dengan kesatuan. Menanti dengan kesatuan. Minggu kemarin saya katakan, kita pasti ada, minggu lalu dalam kenaikan kemarin saya katakan, orang ini selalu tidak sejalan pikirannya, tidak selalu sama tujuannya, tidak selalu sama apa yang menjadi harapannya. Tetapi kita bisa sama dalam kesepakatan. Kisah Para Rasul 1 ayat yang 14, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kembali, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara dalam bahasa aslinya. Ya. Homotumadon adalah bahasa sehati. Dalam perjanjian baru, ya, kurang lebih diberikan makna with one accord dengan satu kesepakatan. Itu ada 11. Lalu yang diterjemahkan dalam with one mind, dalam satu pikiran itu hanya satu. Dua kata ini tidak pernah bisa dilepaskan. Dua makna ini tidak pernah bisa dilepaskan. Semua dalam satu kesatuan, yaitu apa? Maksudnya, sehati adalah kesatuan yang utuh. Baik ada dalam sebuah kesepakatan dan dalam satu pikiran. Namanya sepakat, Bapak Ibu Saudara, pasti dimulai dengan perbedaan. Betul tidak? Namanya sepakat itu dimulai dengan perbedaan. Tidak ada ujuk-ujuk sepakat. Kalau sudah sepakat gitu berarti sudah sepikir, tapi berarti sama pikirannya. Kenapa kalau lebih banyak di sana with one accord? Karena memang orang ini unik. Tidak memiliki pikiran yang sama. Contoh. Kemarin saya ketika mau pulang Purwodadi, pikiran saya adalah lewat di Pelupuh. Karena apa? Jalan di Pelupuh ini lebih sepi pikiran saya. Tetapi Valen beloknya ke kanan lewat jalur besar. Kan sudah beda kan? Antara anak dan bapak saja beda. Antara dua orang kembar saja beda. Yang dimaui beda, yang satu warna merah, yang satu warna kuning. Beda. Mau buat seragam juga sama. Ya, semua orang nanti kalau misalkan
Ini bulan apa ini? Mei. Mei ya, betul ya. Nanti Juli kan ada HUT. Siapa tahu nanti sepakat buat seragam, yuk kita bareng-bareng buat seragam gitu. Siapa tahu seperti itu. Pasti semuanya pasti beda-beda. Ya, aku pengen warnanya pink gitu. Wah, aku tidak hitam. Aku tidak merah. Kalau ingin jadi satu, maka di situ sepakati. Yuk kita sepakat warnanya abu-abu. Sing ora ono, sing setuju tadi, kena deal itu. Ini sepakat. Perbedaan ini pasti ada. Bapak Ibu Saudara, gereja kita memiliki orang-orang yang berbeda dari pandangan yang berbeda-beda, dari keadaan yang berbeda-beda, dari struktur pendidikan yang berbeda-beda, dari sosioekonomi yang berbeda-beda. Tentunya dengan pandangan-pandangan itu memiliki ide-ide yang berbeda-beda pula. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan, ide itu harus disatukan. Lebih dari itu, sehati di sini berbicara mengenai kesatuan, unity. Kita lihat, gereja mula-mula berkembang dengan pesat. Karena apa? Ada kesatuan. Satu jemaat dengan jemaat yang lain peduli, sehati. Ya. Sepakat. Memang beda, orang satu dengan yang lain ini memang beda kok. Tapi sepakat. Nah, namanya kesepakatan ini dibutuhkan sebuah pengorbanan, Bapak Ibu Saudara. Menerima masukan orang lain. Ya. Saya mau ambil bagaimana syarat mewujudkan kesatuan itu dari kitab Kolose. Kolose pasal 3 ayat 13 dan 14. Ada beberapa hal syarat yang harus kita korbankan agar kesatuan itu terwujud. Yang pertama, ya kita lihat di dalam ayat 13 dulu, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih yang sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, ini adalah syarat-syarat dari kesatuan. Apa di sana yang harus kita kerjakan? Pertama harus sabar, dikatakan dalam ayat itu. Sabar. Sabar itu bagaimana? Di sekitar kita ini ada orang yang jengkel kayak enggak? Halo? Sikap kita harus bagaimana? Sabar. Amin? Amin? Katakan kanan kiri. Sabaro. Harus sabar. Karena di sekitar kita ini banyak orang yang jengkel. Kita harus sabar. Meneng baik, saudara. Ini harus belajar seperti itu. Ketika kita sabar, saudara, kesatuan akan terbentuk. Kesatuan akan terwujud. Dan ini yang menjadi salah satu yang harus kita kerjakan. Yang kedua apa, saudara? Pengampunan. Jangan simpan dendam dalam hatimu. Dendam akan menghancurkan dirimu sendiri. Ampuni. Ampuni orang lain. Ampuni, saudara. Tuhan akan mengampuni bagi orang yang mengampuni. Bagi orang yang tidak mengampuni, Tuhan tidak akan pernah mengampuni. Doa Bapa kami, coba dengarkan.
Dan ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang lain. Kalau engkau tidak ngampuni, ya Tuhan tidak akan ngampuni. Ngampuni separuh, Tuhan yang ngampuni, tidak ngampuni, saudara. Karena pengampunan itu mutlak. Setengah-setengah. Ya anak kowe anu ya tak ampuni, nek ora anu ya tak ampuni, anu apa saudara? Saudara ini saudara. Ya. Orang bisa sabar, orang bisa mengampuni karena ada ini. Kasih. Kasih, saudara. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya karena ada kasih. Kasih kepada kita yang berdosa. Tuhan datang ke dunia untuk orang berdosa. Agar tidak berbuat dosa. Nah, ini menjadi perenungan kita. Kenapa dia datang lalu mau disalibkan, mau menebus dosa kita? Karena dasarnya kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Coba kalau dirimu sendiri cubit sing cili gitu, rasanya loro enggak, saudara? Sakit. Diibaratkan kalau orang lain itu sakit dicubit seperti itu, ya jangan cubit orang lain. Kasih, saudara. Kesatuan akan terbentuk ketika ada kasih. Coba lihat jemaat mula-mula ini melakukan. Ketika dia ini ada kesatuan, milik mereka pribadi menjadi milik bersama. Mereka saling berbagi, mereka sepakat untuk berbagi di situ. Mereka makan bersama, mereka menikmati makan bersama, dan mereka bersekutu bersama-sama. Dampaknya apa? Dikatakan di firman Tuhan itu, dalam setiap hari jumlah mereka ditambahkan. Kesatuan, saudara. Menanti janji Bapa ada kesatuan, maka Tuhan disukakan. Maka janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Yang artinya semua ini adalah tidak egosentris. Tidak berpusat pada dirinya sendiri. Kalau orang sudah berpusat pada dirinya sendiri, aku leh paling apik, aku leh paling pinter, aku leh paling benar, saudara. Bubar. Kalau gitu sudah tidak ada Tuhan-Tuhanan. Yang ada dirinya sendiri. Saudara, ayo kita coba renungkan hidup kita. Kita menanti janji Bapa. Roh Kudus telah dicurahkan buat kita. Roh Kudus telah dinyatakan buat kita. Sudah ada dalam diri setiap orang percaya. Tinggal kita mengeksploitasi Roh Kudus itu dengan maksimal atau tidak. Memanifestasikan Roh Kudus itu dengan maksimal atau tidak. Roh Kudus akan memenuhi Bapak Ibu Saudara dengan dahsyat, dengan luar biasa. Ketika Bapak Ibu Saudara, aku mau Engkau penuhi Tuhan. Aku mau Engkau penuhi. Aku mau Engkau kuasai. Maka kedahsyatan Roh Kudus akan bekerja dengan heran. Janji Bapa tergenapi dalam hidup kita. Kita pun ketika taat, ketika kita ini tekun, ketika kita ini menjaga unity, kesatuan, janji Bapa yang Tuhan nyatakan hidup yang kekal itu akan kita peroleh. Katakan amin. Tuhan berkati kita sekalian. Tutup Alkitab saudara. Renungkan firman Tuhan. Kita saat teduh bersama-sama. Kita mau mengiring Tuhan seumur hidup kita. Kita mau mengiring Tuhan seumur hidup kita. Dan biarlah